Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara, semoga sehat selalu dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Mutia Fatia Erlison dalam Sapa Aceh. Kali ini kita akan membahas terkait dengan 100 hari kerja Bupati Aceh Barat Daya. Nah saudara, 100 hari bukan waktu yang panjang, namun cukup untuk menandai arah perubahan dan juga menegaskan komitmen kepemimpinan baru dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat, adil, dan berpihak kepada masyarakat. Kita akan mendengarkan langsung capaian awal, tantangan yang dihadapi, serta visi strategis yang dibawa Bupati dan jajaran dalam membangun Abdia yang sejahtera dan maju. Melihat bagaimana langkah awal dalam menata harapan dan menjawab kebutuhan rakyat Abdia, sudah hadir di tengah studio bersama dengan kita yaitu ada Abangda Dr. Safarudin Esos MSP. Selamat pagi Bang. Pagi, terima kasih. Oke, selamat datang Bang di studio Kompas TV Aceh. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kira-kira sebagai pertanyaan pembuka nih Bang, bagaimana kondisi yang ada di Abdia saat ini? Mungkin bisa dijelaskan dari 3 masalah krusial terlebih dahulu. Makasih Mutia, Alhamdulillah saya sejak dilantik 17 Februari yang lalu, ya kondisi Abdia masih ya seperti kabupaten lainnya ya, menghadapi kebijakan nasional dengan efisiensi. Semuanya kepala daerah terpilih hasil pilkada yang lalu itu merasakan bagaimana sulitnya kita untuk menata keuangan, apalagi keuangannya itu kan sudah ditetapkan pada APBD tahun sebelumnya. Jadi kita hanya menjalankan dan melakukan kegiatan 100 hari kerja ini dengan capaian-capaian yang sangat terbatas sekali dan dengan efisiensi anggaran yang dalam tanda kutip kita belum tahu nih apakah anggaran ini tersedia atau tidak ke depan ditransfer. Pertama sekali soal DAU dan Otsus yang sampai hari ini kebijakan nasionalnya kan belum bisa punya titik terangnya. Nah kemudian kalau kita lihat bagaimana visi dan juga komitmen pemerintahan baru Safarudin dan Zaman Akli si pilkada kemarin, alhamdulillahnya kemarin si pilkadanya kita akan dapat representasi rakyat cukup tinggi. Dari 152 desa, kita hanya 5 desa yang kita gagal untuk memenangkan pertarungan pilkada. Tentu harapannya besar sekali, ekspektasi masyarakat cukup tinggi. Sehingga dengan tagline yang kami punya, yaitu arah baru Abdia Maju itu, saya harus katakan punya beban yang luar biasa secara moral, tapi juga harus kita akui dengan kemampuan efisiensi yang terjadi ini menjadi beban tersendiri lagi, bertambah-tambah lah. Nah, tapi paling tidak kita kan nggak boleh menyerah. Inovasi, improvisasi sebagai pemimpin baru ini kan harus bisa lahir dan tercipta untuk memberikan harapan kepada masyarakat yang menginginkan arah baru dengan problematik yang terjadi. Nah, kemudian soal potensi daerah tentu kan Abdia itu kan secara terlihat bahwa memiliki potensi pertanian dan perkebunan. Di samping juga ada pertambangan. Nah, tentunya ini hari ini belum ada kebijakan yang mengarah ke sana dalam 100 hari kerja. 100 hari kerja ini lebih banyak pada pendekatan bagaimana kita penertiban disiplin ASN-nya, ASN untuk tidak mendekati yang namanya narkoba. Ketika kedapatan, maka mereka mendapatkan konsekuensi sesuai dengan perundang-undangan itu sendiri. Kemudian kita juga melihat ya, Mutia tahu mungkin kalau ke Blang Pidi itu belum menjadi primadona ibu kota kabupaten di Aceh. Masih kabupaten yang sangat terbelakang dengan kota yang kecil, kemudian tidak ada tata ruang yang cukup baik, apalagi bicara bersih, rapinya juga menjadi terkendala tersendiri bagi kepemimpinan baru hari ini. Nah itu yang sedang saya rencanakan dalam 100 hari kerja, kotanya walaupun kecil bisa dinikmati, bisa dilihat menjadi kota yang rapi, bersih, tertata masyarakatnya dalam mengelola pusat perdagangan ekonominya, kemudian juga tidak juga mengabaikan bahwa ada orang-orang yang seperti pedagang kaki lima tidak terabaikan untuk mendapatkan kebijaksanaan kita. Gitu. Oke, nah berbicara terkait dengan efisiensi, tadi dari Abangda sendiri sudah mengatakan bahwasanya ini kita sedang berada di efisiensi, namun juga kita sedang berusaha untuk tetap memberikan yang terbaik pada pemerintahan Abdia. Nah, melihat kondisi saat ini yang berada di tengah-tengah efisiensi anggaran, bagaimana strategi yang mungkin dari Abang sendiri untuk bisa menawarkan dalam tanda kutip kita sedang berada di survival mode? Kira-kira gimana nih? Ya sebenarnya penghematan atau juga darurat APBD ini kan bukan hanya Abdia. Ya. Apalagi Abdia di samping juga efisiensi secara nasional juga ada beban dengan harapan kita punya defisit 58 miliar. Ada angka yang ditinggalkan oleh masa lalu pemerintahan sebelumnya itu angkanya cukup lumayan 58 miliar.
Kemudian tantangan tersendiri lagi adalah ruang fiskal itu terikat semuanya. APBD kita, DAU, DAK, kemudian dana otsus itu terikat dia pada bidang-bidang yang tidak bisa kita improvisasi dia untuk kita pindah-pindahkan gitu. Nah ini yang saya katakan ada hal yang menarik juga untuk menjawab tantangan dari kondisi yang terjadi. Bukan hanya saya katakan di Abdiya sekali lagi ya, bukan hanya di Abdiya. Nah apa yang kita lakukan hari ini? Yaitu melakukan tata kelola pemerintahan sesuai dengan semangat efisiensi, sesuai dengan keterbatasan yang kita miliki, dengan apa? Dengan kebijakan-kebijakan yang menurut kita untuk melakukan pergeseran, menghematkan nilai darurat kepada aparatur negara, salah satunya memangkas bentuk TPP mereka, tunjangan prestasi mereka itu, kemudian juga mengefisiensi untuk biaya perjalanan dinasnya gitu. Nah ini kan salah satu dari improvisasi yang bisa kita lakukan untuk menutup efisiensi dan menutup defisit anggaran kemarin. Walaupun memang belum secara nyata itu bisa menjawab keseluruhan, tapi paling tidak sudah terbantu untuk meringankan beban kita dalam mengelola pemerintahan. Itu pertama. Yang kedua, apa yang kita lakukan lagi adalah bagaimana masyarakat juga mendapatkan, oh ini nih sesuatu hal yang baru gitu. Ya kebijakannya salah satunya ASN bebas narkoba, ASN tertib. Kemudian lagi kebetulan kan ada Inggup Gubernur, instruksi Gubernur tentang sholat berjamaah di waktu-waktu jam kerja. Nah itu mungkin Abdiya yang paling pertama sekali mensosialisasikan itu kepada aparatur sampai kepada tingkat desa. Dan sampai hari ini juga dibarengi dengan program yang saya lakukan, Safari Subuh. Nah, safari subuh itu bukan hanya untuk sholat berjamaah subuh saja, tapi setelah sholat, pemimpin dengan para SKPD, para aparaturnya itu bersama dengan masyarakat, berdiskusi selama 30 menit. Kemudian setelah diskusi, dia akan melihat mana rumah-rumah di kampung yang kita datangi itu, ketika sholat subuh itu, yang perlu direhab atau perlu dibangun baru. Nah, tanpa menggunakan anggaran dari beban APBD itu sendiri. Dananya dari mana? Kalau dia bentuk bangun baru, maka kita lihat ketersediaan. Ada nggak uang kita yang ada di Baitul Mal? Tapi kalau untuk rehab, 15-10 juta itu dana patung-patungan. Dari siapa? Jamaah yang hadir. Tentu dimulai dari keteladanan dari pemimpinnya dulu. Ya. Oke, kalau pemimpin yang sudah dimulai, maka pasti yang lain pada ikut itu. Pasti otomatis dari masyarakat akan mengikut. Bentuknya responsif dan partisipatif. Nah itu kan bagian dari improvisasi dari pemerintah yang hadir untuk memberikan ada wajah baru nih dari nilai kepemimpinan baru yang mereka harapkan dalam hasil pilkada dan kontestasi itu sendiri. Oke, baik. Berarti ini sudah terlihat secara nyata bahwasanya adanya partisipatif dari kepemimpinan dan juga publik supaya ruang terbuka itu semakin membawa Abdiya menuju arah yang lebih maju. Oke, baik saudara, sebentar lagi kita akan membahas terkait dengan Aceh Barat Daya yang dikenal dengan Tanoh Gresik Gupai. Jangan kemana-mana, tetap di Sapa Aceh. Baik saudara, terima kasih masih bersama saya Mutia Fatia Erlison dalam Sapa Aceh. Masih berbicara terkait dengan 100 hari kerja pertama Bupati Aceh Barat Daya. Tentunya kita akan membahas terkait dengan Aceh Barat Daya yang dikenal sebagai Tanoh Gresik Gupai. Nah, apakah ini hanyalah sebagai identitas atau memang bisa menunjang untuk komoditas di tengah efisiensi anggaran? Gimana nih Bang? Ya, pisahin dulu ya bicara efisiensi dengan si Gupainya. Boleh, si Gupai itu simbol ya. Simbol ada ciri khas yang dimiliki oleh masyarakat Abdiya di sektor pertanian. Ada komoditi namanya si Gupai, beras. Beras yang mungkin punya kelebihan yang cukup luar biasa. Tapi memang kalau kita anggap sebagai komoditi yang produktif dan menjadi pertumbuhan untuk ekonomi bagi para petani itu bertolak belakang karena memang masa tanamnya itu berbeda dengan padi-padi yang lain. Tapi ini menjadi ciri khas tersendiri yang dimiliki oleh Kabupaten Aceh Barat Daya. Makanya mulai dari sekarang saya sudah membuat kebijaksanaan kepada pemerintah bahwa kata si Gupai itu terus terwarnai. Jadi ada kegiatan apapun, kayak kemarin saya juga meluncing kegiatan
ada rumah singgah. Jadi bagi orang yang dirujuk ke rumah sakit Zainal Abidin atau rumah sakit yang ada di Kota Banda Aceh, itu ada rumah singgah yang disediakan oleh pemerintah dengan fasilitas lengkap semuanya. Nah, itu dengan kata Sigupai Singgah. Begitu juga saya rencanakan ada Sigupai Arena Sport Center. Jadi kata-kata Sigupai. Nanti juga yang dulunya Kota Blangpidi itu di tengah-tengah kotanya itu ada cerana, itu saya rubah. Nah, sekarang kita akan buat sayembara itu dengan logo Sigupainya. Jadi mulai dari pintu masuk dari Banda Aceh dan pintu keluar mau menuju ke perbatasan dengan Aceh Selatan itu juga diwarnai dengan simbol-simbol Sigupai. Itu menjadi ciri khas dan itu juga menjadi sebuah kekuatan bagi kami untuk menunjukkan kita punya identitas yang harus kita hargai dan kita hormati. Nah, padi ini sendiri itu juga akan menjadi sebuah yang kami tawarkan kepada pengunjung, wisatawan domestik dan luar gitu ya. Ini padi kita perkenalkan gitu. Ini bentuk oleh-olehnya masyarakat Aceh Barada kepada para tamu kami. Gitu. Karena pada dasarnya memang setiap wisatawan yang datang itu yang mereka cari adalah ciri khas dari satu daerah itu. Pasti. Nah, kita menghadirkan juga di samping padi Sigupai juga yang kita pertahankan untuk menjadi komoditi identitas. Kita juga ingin menghadirkan ada swalayan rakyat. Nah, itu juga menjadi program 100 hari kerja, di mana para pelaku UMKM kita di sana dengan produksi rumah tangganya itu disediakan tempat. Nah, jadi jangan nanti kita bina pelaku UMKM-nya, tapi mereka tidak punya tempat untuk berjualan. Nah, itu kita juga bisa menyeimbangkan, di mana mereka juga harus ada tempat penampungannya. Maka ada kebijakan yang kita lakukan, retail dari swalayan manapun, baik swalayan nasional, internasional, yang masuk ke Abdiya silakan. Mau bentuknya namanya mart-mart, ya terserah lah gitu ya. Tapi akan dibarengi dengan ada badan usaha yang dikelola oleh pemerintah sendiri atau pihak ketiga nantinya itu dengan bisa bersaing dengan retail-retail lain. Nah, kalaupun nanti retail itu akan bersaing dengan swalayan-swalayan yang ada di sana, itu tidak membunuh para pelaku UMKM yang ada di Aceh Barada sendiri. Jadi hanya mereka itu bisa berjualan atau berniaga itu di jalan-jalan protokol. Nah, dengan perbub yang kita lakukan, 30% gerai mereka itu menyediakan produk dari pelaku UMKM Aceh Barada. Jadi pada itu juga salah satunya. Tetap memajukan UMKM yang di dalam daerah. Sekarang kita nggak bisa melakukan pertumbuhan ekonomi kalau tidak dengan mengangkat ya mereka para pelaku UMKM ini, mereka punya persediaan wadah untuk mereka ya secara hulu hilirnya bisa menyelesaikan pertumbuhan ekonomi baru, bisa membuka lapangan pekerja yang baru juga gitu. Ya, ini menarik sekali saudara. Kita akan juga membahas terkait dengan rumah Sigupai Singgah Abdiya yang baru saja diresmikan. Kira-kira bagaimana itu Bang? Mungkin bisa diceritakan sedikit terkait dengan rumah Sigupai Singgah. Sebenarnya rumah singgah atau namanya itu ya, tempat rujukan transitnya masyarakat gitu ya. Ini kan banyak sekali keluhan selama ketika masa kampanye itu masyarakat menginginkan kalau Bapak terpilih nanti tolong ya dibantu ada rumah singgah untuk disediakan kepada masyarakat, apalagi bagi masyarakat kita yang ekonominya dalam tanda kutip cukup sangat membantu katanya. Jadi kenapa? Mereka sudah memberikan harapan sudah itu memberikan sebelum terpilih bahkan ya. Dan itu yang kita jawab hari ini gitu. Nah, apa yang menjadi kendalanya? Kadang-kadang mereka secara terbatas ekonomi untuk bisa rujuk ke sini, untuk terbantu kesehatannya, untuk bisa dapat pelayanan yang lebih baik karena kita keterbatasan yang ada di kabupaten. Terus lagi mereka kalau transit atau singgah di rumah keluarga dan keluarganya pasti juga keluarga yang terbatas ekonomi juga, kan sangat membebani dua kali. Terbebani untuk dirujuk, terbebani juga untuk transit ke rumah saudaranya. Sehingga mereka kan berpasrah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan lebih lanjut gitu. Makanya itulah yang kita jawab untuk kita berikan solusi, ada rumah singgah yang nanti hubungannya dengan rumah sakit itu lebih dekat. Makanya tempatnya itu lebih dekat dengan rumah sakit Zainal Abidin. Nah, itu juga yang kita mau hadirkan supaya transportasi dengan rumah sakit dengan rumah singgah itu atau Sigupai Singgah itu bisa lebih dekat gitu. Jadi selain dari rumah Sigupai Singgah ada juga ambulansnya ya? Ya, insya Allah. Ambulansnya juga itu didatangkan dari Abdiya langsung untuk bisa membantu masyarakat yang ada di Banda Aceh. Iya, insya Allah. Jadi kalau mereka rujuk itu kan jelas ada pihak rumah sakit memberikan ambulan. Nah, di sini nanti akan ada ambulan atau transportasi lainnya yang kita siapkan untuk mereka terbantu ke rumah sakit. Oke, baik. Nah, saudara, selain daripada rumah Sigupai Singgah yang sudah kita bahas tadi, lalu bagaimana kira-kira langkah dari Abangda sendiri untuk bisa membuka partisipasi publik dalam membangun pemerintahan yang transparan dan juga komunikatif?
Ya, kalau sekarang kan bicara transparansi dengan akuntabilitas yang menjadi harapan rakyat gitu ya, komunikasi antara pemimpin dengan rakyat ini kan semuanya dengan era digitalisasi, responsif masyarakat itu kan lebih cepat, lebih terbuka gitu. Ketika melakukan kritik atau masukan itu mereka pakai media apa saja bisa hari ini. Kadang-kadang saya mendapatkan keluhan masyarakat itu tidak langsung ke saya, tapi melalui japri-japri dengan media sosial yang kita miliki. Kebetulan saya tidak punya media sosial pribadi ya, tapi media sosial yang dikelola oleh official, oleh tim yang saya lakukan. Supaya apa? Ya saya mungkin seorang pemimpin yang tidak begitu ini dengan media sosial pribadi. Tapi saya butuh, karena apapun cerita dengan era digitalisasi ini kita mau tidak mau, kita harus bisa bersinergi dengan semangat kekinian hari ini. Nah itu juga saya lihat. Nah, tambah lagi bahwa di Dinas Infokom itu nanti juga akan membuka partisipasi ruang-ruang publik. Nah, partisipasi ruang-ruang publik ketika mereka mendapatkan kebijakan yang menurut mereka itu mereka bisa menyampaikan pesan kepada pemerintahnya secara langsung di dalam ruang publik itu yang dikelola oleh Dinas Kominsa namanya kalau di Aceh Baradaya. Oke, jadi nanti dari dinas tersebut para pemuda yang ingin menyampaikan aspirasinya nanti akan langsung datang ke daerah tersebut, ke ruangan tersebut. Iya, pokoknya lebih gampang lah. Apalagi pemimpin muda ini kan di mana-mana bisa, masih suka ngopi, masih bisa nongkrong, masih bisa ketemu di mana aja. Berarti boleh di mana aja? Boleh di mana aja. Silakan, silakan. Nah, Okay. itu bagian komitmen. Luar biasa sekali. Nah, saudara, sebentar lagi kita akan berbahas terkait dengan bagaimana strategi yang ditawarkan dari Bang Safarudin sendiri untuk bisa membangun sinergitas antar Forkopimda yang ada di Aceh Barat Daya. Jangan kemana-mana, tetap di Sapa Aceh. Baik saudara, terima kasih masih bersama saya Mutia Fatia Erlison dalam Sapa Aceh. Masih berbicara terkait dengan 100 hari masa kerja Bupati Aceh Barat Daya terpilih. Nah, kira-kira gimana nih Bang? Terkait dengan langkah dalam membangun sinergitas antar Forkopimda yang ada di Abdia, baik itu dari DPRK-nya, ulama, tokoh adat, dan juga pemuda-pemuda yang ada di Abdia. Baik, kalau formulasi dengan Forkopimda saya pikir senyawa lah ya pemerintahan itu, apalagi dengan DPR, itu kan menjadi mitra strategis pemerintah. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 itu pemerintah di Aceh itu disebutkan pemerintahan itu adalah Bupati dan DPRK. Kalau di provinsi gubernur dengan DPRA. Jadi korelasi hubungannya itu cukup kuat, menjadi mitra strategis untuk membangun dan juga mengelola tata kelola pemerintahan di Aceh Barat Daya. Kemudian dengan Forkopimda lainnya tentu kan ada yang vertikal dan ada juga yang kekhususan. Tadi kan Mutia sampaikan kalau yang vertikal itu kan dengan pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lain-lain. Ya, dengan pihak Kodim misalnya begitu kan, itu kan bagi pihak vertikal. Nah komunikasi mereka itu ya pasti punya keinginan bersama, ya masing-masing mereka bertugas di tempat yang ditugaskan seperti di Abdia itu ya berkolaborasi dengan pemerintah mensukseskan program-program secara nasional, kebijakan provinsi dan juga tingkat daerah. Kemudian dengan kekhususan seperti majelis adat, kita punya MPU, kita punya namanya MPD gitu kan, Majelis Pendidikan Aceh gitu ya. Nah, itu kan bentuk tanggung jawab komitmen dari Undang-Undang Nomor 11 kekhususan Aceh itu. Karena kan Aceh ini merupakan otonomi yang berbeda dengan otonomi daerah yang ada di provinsi lainnya. Kita desentralisasinya bukan desentralisasi nasional, tapi desentralisasi asimetris yang punya perbedaan. Salah satunya ada tanggung jawab kekhususan. Kekhususan itu yaitu ada majelis adat, ada majelis pendidikan, ada MPU. Nah inilah yang menjadi komitmen kita, bagaimana kekhususan yang dimiliki oleh masyarakat Aceh di Abdia itu bisa berjalan. Nah salah satu komitmen yang kita mau hadirkan adalah kota bersyariah itu jangan bertolak belakang dengan apa yang kita kerjakan dalam kebijakan pemerintah itu sendiri. Nah itu yang sedang saya lakukan, bagaimana ASN-nya tertib dengan waktu-waktu penegakan syariat Islamnya itu sendiri. Nah, tambah lagi semuanya itu digerakkan dengan apa? Semuanya itu dengan keteladanan.
Jadi kalau keteladanan pemimpinnya sudah nampak kepada bawahan, saya yakinlah pemimpin baik akan diikuti oleh anak buah yang baik. Ya, Nah, anak buah yang baik itu pasti mengikuti pemimpin yang baik. Kalau pemimpinnya nggak baik, pasti anak buahnya juga nggak akan baik. Nah, selain itu juga jadi cerminan pada masyarakat ya, supaya juga tetap bersama bersinergi untuk membangun Abdia ke arah yang lebih maju lagi. Nah, berbicara terkait dengan 100 hari masa kerja, kira-kira pandangan dari yang sudah dilakukan dari Abangda sendiri gimana ini untuk bisa membangun Abdia lebih maju lagi? Komitmen awal saya sudah lakukan itu dengan banyak kegiatan-kegiatan 100 hari kerja ini. Ada merapikan dan membersihkan kota, kemudian akan menerangkan kota dengan kota terang, menyediakan tempat-tempat kalau untuk rapi dan bersih, ada nanti tempat-tempat sampah di sudut-sudut kota ya. Waktu itu juga mendorong mereka untuk bisa menjaga kelestarian lingkungan yang ada di kota Lampidi, terutama sekali kota kabupaten. Kemudian ada program Dokter Sawu Gampung, Dokter Sawu Sikula, kemudian Tengku Sawu Sikula. Jadi pendalaman agama yang ada di sekolah umum dan juga dokter untuk datang ke sekolah itu bentuknya adalah satu, semangatnya untuk memberikan pendalaman dengan tantangan krusial kehidupan sosial yang kita miliki hari ini. Tantangan bagaimana masyarakat untuk terbebas dari narkoba. Ini menjadi tantangan kejahatan yang luar biasa, nomor 1 sekarang rankingnya di Polda Aceh. Kemudian pelecehan seks, kemudian perlindungan anak di bawah umur gitu kan terhadap seks itu sendiri, kemudian judi online, terakhir pada pinjol. Ya, jadi itu juga merupakan salah satu itu tantangan utama yang harus dijawab. Ya, salah satunya bagaimana mendorong para pelaku agama, pemuka agama untuk didorong masuk ke sekolah untuk memberikan bimbingan-bimbingan terhadap nilai-nilai agama yang dikuatkan untuk bisa beriman dan bertakwa. Tentu itu yang didorong. Kemudian untuk program Dokter Sawu Sikula dan Dokter Sawu Gampung. Dokter Sawu Sikula itu kan dokter yang datang ke sekolah untuk memberikan penyadaran, salah satunya itu tentang narkoba, kemudian juga memberikan pelayanan kesehatan lah yang secara terbatas yang dimiliki mereka kalau mereka tidak datang ke puskesmas atau ke rumah sakit. Nah, kalau dokter yang Sawu Gampung itu bentuk yang kita jemput langsung masyarakatnya supaya mereka ada mitigasi kesehatan. Oh, jadi ada perbedaan ya antara dokter Sawu Gampung dan dokter Sawu Sikula. Dan itu program itu sudah dilakukan semenjak kampanye. Saya sudah berikan contoh, ini yang akan kita lakuin. Selama triwulan nanti masyarakat mendapatkan pelayanan dari dokter Sawu Gampung, dan itu tempatnya kita akan bergilirkan ke seluruh desa yang ada di sana. Permukim nanti kita akan lakukan, karena kan dengan keterbatasan dokter, keterbatasan tenaga medis kita itu menjadi terkendala tersendiri. Tapi mudah-mudahan lah program ke depan ini akan semakin baik, dan itu menjadi pintu masuk ya komitmen pemerintah 5 tahun yang akan kita selenggarakan. Nah, ini alhamdulillah di samping infrastruktur menjadi target kita, ada pemberdayaan ekonomi. Sekali lagi saya sampaikan ke Mutia, komitmen pemerintah Kabupaten Abdia, kita tahu efisiensi menjadi tantangan, kita tahu defisit menjadi tantangan, kita tahu keterbatasan pertumbuhan ekonomi ini, kita tahu persis bahwa Abdia ini nggak bisa dilakuin gimana pun tanpa ada komitmen pemerintah yang mau secara sadar melihat potensi-potensi lain. Di samping kita ingin menopang APBN, APBA yang kita kejar, di samping itu ada pihak-pihak lain yang kita coba berikan ruang mereka untuk berinvestasi secara ramah, senyum, ramah juga untuk mengurus izin, itu juga akan kita permudah. Apalagi Surin salah satunya itu potensi besar, destinasi wisata di Abdia itu juga masih potensi besar. Kemudian juga destinasi-destinasi yang lain yang mungkin ya bentuk inilah yang kita tawarkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Aceh Berada. Saya pikir itu Mutia. Oke, luar biasa sekali. Nah, saudara, menarik sekali tadi pembahasannya sudah diperjalankan sejak dari masa kampanye, bahkan sampai dengan sudah terpilih masih tetap komitmen untuk terus dijalankan. Salah satunya itu adalah Dokter Sawu Sikula dan juga Dokter Sawu Gampung. Nah, selain daripada itu, kita sudah sejauh ini berbicara terkait dengan 100 hari masa kerja semenjak terpilih menjadi Bupati Aceh Barat Daya. Lalu bagaimana untuk RPJM 5 tahun ke depan? Nah, RPJM itu tentu kan kesepakatannya, kesepakatan politik ya, akan menjadi sebuah kanun dengan DPR. Nah, makanya nanti kita menginginkan semangatnya adalah menuntaskan RPJM dengan beban-beban yang sudah terdahulu dengan pemerintah sebelumnya, menjawab tantangan dan juga keinginan dari masyarakat untuk dituntaskan, untuk dihadirkan solusi terhadap apa yang mereka hadapi gitu kan. Nah, saya mau katakan RPJM ini sedang direncanakan, insya Allah Mei ini tuntas. Langsung di Mei ini? Mei ini tuntas, kita nanti bisa ke DPR sudah menetapkan menjadi sebuah kanun RPJM selama 5 tahunan, dan kita mungkin akan menjawab secara administrasi pembangunannya, Musrembang dari Gampung sampai dengan Kabupaten itu domainnya eksekutif,
kemudian teman-teman DPR itu mereka punya reses yang menyerap aspirasi. Dua-duanya akan ketemu dalam kebijakan anggaran dan mudah-mudahan bisa menjawab. Nah nanti musrembangnya yang dulunya masyarakat diikut sertakan tapi tidak pernah, udah puluhan tahun itu terus kegiatannya nggak pernah terjawab. Nah ke depan kita akan cari inventarisasi mana yang lebih kita prioritaskan. Jadi nggak tahu setiap tahun nanti dengan anggaran yang tersedia itu bisa menjawab mana dulu dan satu-satu bisa kita tuntaskan. Sehingga program yang dari DPR itu pasti senyawa dengan program RPJM-nya pemerintah yang hari ini dalam visi misinya kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dalam demokrasi kemarin. Oke, luar biasa sekali. Nah, dari hal tersebut juga tentu ini menjadi harapan besar ya, tidak hanya pada masyarakat tetapi juga pemerintah untuk bisa lebih membawa Apdia ke arah yang lebih maju dan juga tentang terkait dengan strategi-strategi yang sudah dijelaskan tadi. Nah, terakhir untuk harapannya kepada pemerintahan dan juga kepemimpinan dari Abangda sendiri untuk 5 tahun ke depan dan juga harapan untuk partisipasi dari masyarakat. Ya tentu sebagai pemimpin baru, saya mencoba untuk memberikan gagasan dan seluruh pengabdian ini selama 5 tahun. Sebagai komitmen pribadi untuk mendapatkan prestasi 5 tahun ini dan legacy yang saya tinggalkan. Kalau nantinya saya tidak lagi menjabat sebagai Bupati Kabupaten Aceh Baradaya. Paling tidak itu yang saya kejar dan saya juga meminta doa restu seluruh masyarakat Aceh Baradaya memberikan dukungan agar program-program ini berjalan sesuai dengan harapan yang kita inginkan dengan tagline arah baru Apdia Maju bisa akan terwujud dengan saya katakan dengan efisiensi anggaran, dengan keterbatasan defisit yang kita miliki hari ini. Mudah-mudahan ya komitmen anak muda itu bisa dipercaya sehingga menjadi keteladanan, menjadi sebuah harapan baru bagi anak muda lainnya akan lebih baik dari seorang sosok Saparudin hari ini, saya pikir itu. Oke, luar biasa sekali. Kami ucapkan terima kasih kepada Bang Safar. Terima kasih Mutia, terima kasih Kompas TV. Selaku Bupati Aceh Baradaya. Nggak calon lagi ya? Oh iya, nggak calon lagi. Selaku Bupati Aceh Baradaya yang sudah terpilih, yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa berhadir bersama kami di Sapa Aceh, tentunya di Kompas TV Aceh. Nah, saudara, informasi tadi mengakhiri beragam informasi yang dapat kami sajikan dalam Sapa Aceh hari ini. Anda bisa menyimak tayangan Kompas TV Aceh dan juga Sapa Aceh setiap Senin dan Kamis pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, serta siaran via channel YouTube di Kompas TV Aceh, independen terpercaya. Saya Mutia Fatia Arsan mewakili tim redaksi, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.